Tiga pemain keturunan resmi diproses jelang kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Gerard Van den Bosch resmi dicopot jadi pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025. Indra Syafri resmi jadi pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025 gantikan Gerard Van den Bosch. Timnas U17 gelar turnamen mini di Medan undang 3 peserta Piala Dunia U17 2025. Menpora RI update proses WNI Mauro Zylstra, benarkah akan terbang ke Jakarta lebih awal? 3 pemain senior dikabarkan masuk dan bantu timnas U23 bangkit. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, Gerard Van den Bosch selaku pelatih timnas U23 mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025. Pernyataan tersebut disampaikan kala mengikuti konferensi pers pasca pertandingan melawan Vietnam U23. Di sisi lain, Erick Thohir selaku ketum PSSI juga menyebut bahwa pelatih timnas U23 akan diputuskan melalui rapat Badan Tim Nasional. Kini terjawab sudah sosok pelatih timnas Indonesia U23 untuk ajang SEA Games 2025. Timnas U23 memutuskan untuk menunjuk Indra Syafri sebagai pelatihnya. Penunjukan tersebut sesuai dengan prediksi banyak netizen dan juga fanbase sepak bola Indonesia. Apalagi Indra Syafri punya banyak prestasi di level Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2023 di Kamboja menjadi prestasi yang diraihnya selain kompetisi AFF untuk kelompok umur. Di final SEA Games 2023, Indonesia berhasil meraih medali emas setelah kalahkan Thailand di final dengan skor 5-2. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih timnas Indonesia U19 era Evan Dimas, yang kala itu catatkan prestasi di masanya. Kala itu timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2013. 11 tahun kemudian, timnas Indonesia U19 kembali menjadi juara untuk kedua kalinya di ajang tersebut. Kala itu Jean Steven menjadi pencetak gol satu-satunya di laga final tersebut. Di level U23, Indra Syafri berhasil membawa gelar Piala AFF U23 2019 lalu. Indonesia diperkuat oleh Hasnain Mangku Alam dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 2-1 kontra Thailand. PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan juga pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Ketum PSSI Erick Thohir pada Kamis 24 Juli 2025 siang waktu Indonesia Barat. Karena itu PSSI belum bersedia menjelaskan nama pemain yang akan dinaturalisasi. Kami sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Sebelum mendapat surat-suratnya, karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tak mau halalkan segala cara, kata Erick Thohir. Jadi kami harapkan prosesnya bersama dengan Mauro Zylstra. Kami akan daftarkan Agustus. Mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Kami akan menghadap ke Presiden minggu depan, tegas Erick Thohir. Sejauh ini baru dokumen Zylstra yang sudah diproses. Dokumen naturalisasi Mauro Zylstra tersebut sudah diberikan ke Menpora dan juga kepada Kemenkumham dan tinggal dibahas di DPR. Dengan masuknya dokumen Zylstra dan juga akan diajukan dokumen 2 pemain baru, ketiganya diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 lawan yang akan dihadapi Garuda pada fase keempat kualifikasi ini adalah Arab Saudi dan juga Irak. Laga ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, tepatnya pada tanggal 8 dan juga tanggal 11 Oktober 2025. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini PSSI tak asal memproses pemain, kalau perkara grade A dan juga B. Itu sesuai dengan talent poolnya saja. Hal-hal seperti ini memang pemain dan juga pelatih yang kita mesti sadar diri. Satu pemain memilih sebuah negara karena ranking. Pemain yang memilih kita patut kita syukuri jika yang kita dapat sudah baik. Kalau mau lebih tinggi, ya rankingnya kita harus 50 dulu. Kita sekarang kan baru 118, ujar Erick Thohir. Menpora RI Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini terkait proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mauro Zylstra. Seperti diketahui, PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan Mauro Zylstra agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir
di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa dokumen naturalisasi Mauro Zylstra tinggal diserahkan kepada pihak DPR. Kini Menpora Dito Aryo Tejo kembali memberikan kabar terbaru soal proses naturalisasi Mauro Zylstra. Dito mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti sampai di mana proses naturalisasi Mauro Zylstra telah berjalan. Ia secara belak-belakan menyebut akan mengecek kembali proses tersebut agar Mauro Zylstra bisa segera membela timnas Indonesia. Dito juga menjelaskan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan proses naturalisasi terhadap 4 pemain timnas putri Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Proses Mauro Zylstra nanti saya cek kembali. Pokoknya yang terakhir kemarin itu ya sama atlet wanita yang terakhir, kata Menpora RI. Lebih lanjut, Menpora secara terbuka mengakui bahwa belum ada proses naturalisasi terbaru seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Erick Thohir. Sebagai informasi, Erick Thohir sempat menyebutkan akan memproses 2 pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat ataupun dokumen apapun terkait naturalisasi 2 pemain baru tersebut. Naturalisasi baru belum ada, sementara belum ada, pungkas Dito Aryo Tejo. PSSI mengintip peluang untuk memanggil Justin Hubner, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Strijk untuk tampil membela timnas U23. Secara usia, ketiganya masih masuk kriteria untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Garuda Muda akan menjalani kualifikasi sebagai tuan rumah di grup H. Di grup itu juga ada Korea Selatan, Laos dan juga Makau. Adapun babak kualifikasi akan digelar pada tanggal 3 sampai 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebenarnya Rafael bisa main di sini. Marcelino semua kan sebenarnya bisa bermain. Cuma kami memberanikan diri untuk melakukan regenerasi, kata Ketum PSSI Erick Thohir. Dan juga biar pemain yang sudah senior juga nanti kami lihat. Tapi bukan tidak mungkin nanti untuk kualifikasi 23 dan juga SEA Games, kami coba lihat kalau pemain-pemain ini bisa, ya kami kasih tim yang terbaik, ujar Erick Thohir. Menilik jeda internasional ataupun FIFA Matchday, peluang 3 pemain itu bermain untuk timnas U23 terbilang kecil. Sebab agenda kualifikasi Piala Asia U23 bentrok dengan jeda internasional yang jatuh pada tanggal 1 sampai 9 September. Di waktu yang sama, timnas Indonesia senior juga punya agenda uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon sebagai persiapan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubner, Marcelino dan juga Rafael Strijk kemungkinan bakal dipanggil ke timnas senior. Kami sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC U23 di bulan September nanti di Sidoarjo. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kami akan mencoba minta izin, ucap Erick Thohir. Gerard Van Hemburg dicopot dari posisi pelatih timnas U23 untuk SEA Games 2025 setelah kalah 1-0 dari Vietnam. Kabar tidak melatih SEA Games 2025 disampaikan langsung oleh Gerard Van Hemburg usai gagal membuat timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2025. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, dirinya akan kembali melatih timnas U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Soal SEA Games, mereka bilang bahwa itu bukan sesuatu yang akan saya kerjakan. Saya ditugaskan ke kualifikasi Piala Asia U23. Jadi saya akan berusaha memenangkan itu, kata Gerard Van Hemburg. Ketum PSSI Erick Thohir pun juga menyatakan hal yang sama ketika ditemui secara terpisah selepas pertandingan timnas U23 kontra Vietnam. Nanti kita diskusi sama badan tim nasional. Yang pasti untuk AFC Gerard, kata Erick Thohir. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 9 September 2025. Timnas U23 tergabung di grup J bersama dengan Laos, Makau dan juga Korea Selatan. Timnas U23 bertindak sebagai tuan rumah dalam laga kualifikasi yang berlangsung di Sidoarjo. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Laos pada 3 September, disusul melawan Makau pada 6 September, dan terakhir berjumpa dengan Korea Selatan pada 9 September. Sedangkan untuk SEA Games yang direncanakan berlangsung pada tanggal 3 sampai 18 Desember 2025, belum ada pengundian tentang grup. Tentu mari kita doakan semoga Gerard Van Hemburg tampil cemerlang dan tampil apik bersama dengan timnas U23 di ajang berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2025.